saya Feli Nuraini Putri sebagai Sekretaris Departemen Hubungan Luar BEM Kaunismu 2024-2025. Nah, pada sore kali ini kita akan berbincang-bincang nih kepada para delegasi kita, yaitu sharing session dalam bentuk podcast. Mungkin sebelum memulai perkenalan nih, gimana nih kabar-kabar kakak-kakak semua? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi mungkin sore ini kita mulai perkenalan dari ujung sebelah kanan saya ya. Mungkin Kak Afik, mungkin bisa perkenalan dulu. Terima kasih Feli. Jadi halo teman-teman, perkenalkan saya Nur Afik Zaki. Teman-teman bisa panggil Afik. Saya mahasiswa kedokteran FKI Kaunismu semester 7 sekarang. Oke, mungkin di sebelahnya Kak Afik. Oke, baik teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Endro Rizky Ramadan, biasa dipanggil Kiki atau biasa pun dipanggil Kiwo. Saya dari Fakultas Kedokteran sama dengan Kak Afik, tapi saya juniornya dari Kak Afik. Saya semester 5 gitu. Oke, mungkin untuk perkenalan yang terakhir, Kak Ikhwan. Saya Ikhwandi Chandra Nugraha, bisa dipanggil Ikhwan, dan saya sama seperti teman-teman juga dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Oke, jadi karena saya dan para delegasi ini udah perkenalan, mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, mungkin pada sharing session kali ini berbeda dengan sharing session sebelumnya, karena sebelumnya itu diadakan secara online via Zoom dan juga offline di Aula FKI Kaunismo. Nah, untuk sharing session sekarang itu dibuat menjadi podcast. Jadi buat teman-teman dan kakak sekalian dan juga para pengguna sosmed mungkin bisa menonton video ini berulang-ulang kali jika mungkin ada yang ingin diketahui mengenai para delegasi kami. Oke, mungkin sore kali ini kita akan ngobrol santai aja ya kakak-kakak. Mungkin pertama nih, nah sebelumnya kan udah ada untuk pengisian Q&A ini di SG BEM Kaunismu. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaannya itu udah direkapin sama kami Hublu. Mungkin sekarang akan saya pertanyakan kepada para delegasi-delegasi yang sudah hadir pada sore hari ini. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama nih kak, ceritakan secara singkat kegiatan yang dilakukan saat pendelegasian dan apa yang paling menarik dari kegiatan tersebut. Oke, mungkin pertama kita kasih ke delegasi akademik dulu ya. Mungkin Kak Afik mungkin bisa ceritain kegiatan secara singkat apa yang dilakuin selama delegasi dan apa sih hal menarik dari kegiatan Kak Afik. Oke, jadi kalau delegasi akademik yang IMO ya. Jadi Ya. Teman-teman, perkenalkan saya Afik, saya alhamdulillahirrahmanirrahim dipercayakan sebagai delegasi Indonesian Medical Olympiad tahun 2025 kemarin, baru-baru selesai kemarin. Mengenai tentang perjalanan sih panjang perjalanannya. Jadi ini proses yang sangat long persistent seperti itu. Bukan dalam waktu yang singkat kita persiapkan. Jadi ini saya sudah persiapkan 2 tahun sebelumnya. Jadi mulai dari cara belajar, kemudian ya pokoknya tiap malam bagaimana kita bimbingan tiap malam, terus tidurnya nggak sampai palingan cuma 2 jam gitu, 2 atau 3 jam, kemudian lanjut kuliah lagi, ya begitu terus setiap hari. Jadi ya perjalanan tidak mudah lah. Terus ada bimbingan dari kampus, bimbingan OSCE, OSPE kan. Kalau akademik IMO itu lombanya dia selain CBT, dia ada juga OSPE, OSCE, dan juga nanti itu ada kayak cerdas-cermat kayak gitu. Jadi betul-betul dari kampus, dari fakultas kita betul-betul dibentuk, dibimbing bagaimana untuk mempersiapkan IMO ini yang kemarin baru terjadi, yang baru diselenggarakan. Dan alhamdulillah bisa membawa pulang juara, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ya mungkin itu tadi Mungkin apa hal yang menarik gitu Kak dari delegasi IMO ini? Oke, hal yang menurut aku menarik dari IMO, kan ini IMO secara nasional seluruh Indonesia. Jadi aku bisa banyak belajar gitu dari, bukan kan selama ini cuman regional-regional gitu. Jadi dari Surabaya, dari ya paling dari Makassar gitu, sekitar Sulawesi. Tapi IMO kemarin kan secara nasional. Jadi aku bisa ketemu orang dari Sumatera, dari Aceh semua yang terdampak bencana, saudara kita di Aceh dan Sumatera. Dari Jawa juga. Jadi aku banyak belajar bagaimana perspektif kedokteran. Ini kan lomba kedokteran, jadi membuka pandangan aku lah tentang kedokteran itu nggak sesempit yang selama ini kita kira di kampus gitu. Ternyata banyak hal-hal yang kita bisa explore gitu. Itu sih yang menurut aku paling berkesan ketika berinteraksi dengan teman-teman lomba di IMO kemarin.
Oh, jadi gitu ya teman-teman. Jadi Kak Afik ini sebagai salah satu delegasi lomba akademik dari IMO, yaitu International Medical Olympic. Nah, ini tuh kegiatan IMO itu dilaksanain setiap tahun, yang dimana itu adalah dari seluruh mahasiswa kedokteran Indonesia. Bukan hanya di salah satu region, melainkan mencakup seluruh kedokteran Indonesia. Dan juga Kak Afik kemarin menjuarai juara 3 dalam cabang kardiologi respirasi. Oke, mungkin kita berlanjut ke delegasi selanjutnya. Mungkin Kak Rizky nih udah ke Jepang nih, mungkin bisa diceritain gimana sih kegiatan selama Jepang dan juga apa hal yang mengasihkan dari pendelegasian Kakak. Oke, terima kasih. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Oke, jadi saya ingin bercerita sedikit tentang proses saya menuju ke Jepangnya ya. Dan selanjutnya adapun adapun suasana-suasana yang menurut saya nyaman dan sangat asik ketika saya ke Jepang. Jadi pertama itu waktu saya cerita dulu waktu pertama kali pendaftaran ya. Boleh. Jadi pas pertama kali pendaftaran itu begitu banyak masalah-masalah yang terjadi pada saat itu ya, teman-teman. Tapi dari masalah itu yang menghasilkan kita untuk bekerja keras. Kita bekerja keras, terus kita bersemangat karena kita mempunyai tujuan tertentu. Kita mempunyai motivasi untuk berangkat ke Jepang. Dan sama tadi halnya dengan delegasi Kafik sendiri ya, sambil belajar, kita lomba sambil belajar, terus kita juga jalan-jalan. Jadi bedanya saya sama Kafik tadi, Kafik kayaknya dia lomba terus ya sambil di akademinya gitu. Ya, cuman kalau saya gitu kita itu belajar tapi juga sambil lomba di Jepangnya itu sendiri. Jadi pas hari pertama itu kita sampai di Jepang itu sendiri. Nah, aku bersama teman-teman yang lain itu mempresentasikan esai. Jadi esai yang kita buat dari Indonesia itu diseleksi dulu, terus sampai di Jepang baru diseleksi kembali, lalu dipresentasikan di Universitas Tokyo kemarin. Dan setelah itu ya kita jalan-jalan. Di hari ke-3, 4, 5 itu kita jalan-jalan, 2 hari untuk lombanya, 3 hari untuk jalan-jalannya. Tapi seru sih menurut saya. Dan adapun yang menyenangkan ya, yang menyenangkan di sana perlu kita ketahui dulu teman-teman bahwa culture yang ada di Jepang itu dan di Indonesia sangat berbanding terbalik. Bukan kita membandingkan tentang budaya atau apanya, tapi setiap negara atau setiap provinsi itu mempunyai culture tersendiri. Cuman kita patutlah untuk mencontoh salah satu culture yang ada di Jepang. Apa itu ya, dengan antrinya. Antri dan kebersihannya sendiri dulu teman-teman. Jadi kalau kita lihat tuh di Jepang ya, orang-orang itu biasa dia berjalan. Jadi kebanyakan orang-orang Jepang itu dia hanya jalan, dan di sana itu kurang untuk mobil dan motor dan sebagainya. Dan lebih banyak berjalannya. Cuman yang enaknya di sana dia berjalan tapi didukung juga dengan sarana-sarana dari pemerintahnya begitu. Jadi kita enak untuk berjalannya, dan juga suasana di sana pada saat saya ke sana itu cukup dingin itu. Dan pada malam harinya ya saya berkunjung ke salah satu objek wisata di sana, tempat orang sering ya turis-turis yang ke sana itu belanja, terus jalan-jalan, foto-foto apa dan sebagainya. Itu saya kemarin ke Dotonbori itu. Dan lumayan asik sih teman-teman untuk kedepannya kita bisa belajar ke Jepang. Dan oh ya, ini juga salah satu motivasi bagi saya, karena di Jepang itu kita dituntut untuk selain dari akademisi itu sendiri, kita dituntut untuk memiliki suatu kita fokus di bidang tersendiri gitu. Jadi misal kita mau pergi ke research atau bagian penelitian, nah kita bisa fokus di situ. Kalau kita mau fokus untuk ke bagian kedokteran, nah kita bisa fokus di bagian kedokteran sendiri. Jadi cukup bagus lah untuk kita untuk memantaskan diri di sana sebenarnya. Itu saja. Nah, oke dia. Itu dari Kak Rizky sendiri ya. Tadi dia bisa jalan-jalan juga setelah melakukan presentasi esai. Dia juga bisa jalan-jalan ke Jepang dan juga mengambil beberapa contoh mungkin yang bisa untuk diterapkan di Indonesia sendiri ya. Oke, mungkin yang terakhir kita berlanjut nih di Kak Iwan. Mungkin Kak Iwan sendiri bisa langsung untuk menceritakan secara singkat kegiatan dan juga apa sih hal yang asik dari kegiatan yang Kakak ikuti. Oke, baik. Terima kasih Feli sebelumnya. Jadi kemarin saya mengikuti seleksi duta mahasiswa kedokteran Indonesia, dan itu merupakan suatu hal yang baru. Dan kebetulan nih teman-teman, Feli sendiri adalah pasangan saya kemarin dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan teman-teman lihat kan bagaimana pembawaan dari memang calon seorang duta itu kelihatan dari dia jati dirinya pribadi itu sendiri. Dan sebenarnya setiap orang itu bisa menjadi duta. Dan kemarin saya belajar
selama seleksi itu kan apalagi duta itu adalah hal yang baru buat saya. Saya juga cerita ke Feli kemarin kayak gimana nih Fel, teman-teman kita pesaingnya sudah ada yang dari duta kampus, terus ada memang duta daerahnya, duta bahasa dan lain sebagainya. Dan untuk kedokteran ini sendiri juga memang baru. Oleh karena itu saya pikir kan saya kan masih baru kan kemarin, baru banget. Saya belajar dari teman-teman yang sudah pernah menjadi duta, bagaimana gambaran di duta. Dan memang duta itu lebih tidak sesimpel itu, dia lebih complicated, ke bahasa harus bisa, akademik harus bisa, dan terlebih ini adalah duta mahasiswa kedokteran, dan di kesehatannya juga kita harus bisa juga. Dan ternyata setelah menelaah dan adaptasi dari teman-teman yang sudah berpengalaman, saya dapat poin. Ternyata kita tuh bisa belajar dan mendapatkan lebih banyak ilmu dengan belajar kepada orang lain, dan kita mengambilnya kepada orang lain. Terus kalau bicara soal asik, kemarin karena itu masih suatu hal yang baru untuk di lingkup duta, yaitu duta masuk kedokteran itu sendiri dan baru lahir. Jadi bonding kami itu walaupun online tetap kena gitu. Dan memang jurinya betul-betul yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Dan bukan hanya di kebudayaan, tetapi juga kita belajar di bidang research, karena kan sebagai role model dan agen of change untuk masuk kedokteran di Indonesia. Lebih banyak lagi keseruan yang lainnya sebenarnya kalau mau diceritakan, karena memang duta itu juga bukan hanya kita berbicara bagaimana kita bisa menjadi contoh untuk yang lain, tapi bagaimana kita bisa memberikan dampak. Oleh karena itu sampai sekarang untuk prokeran ini kami lagi mendiskusikan sekiranya apa yang bukan hanya bermanfaat tapi memang betul-betul berdampak nyata buat yang sekitar kita dulu. Dan duta masuk kedokteran Indonesia sendiri itu dia terbagi di seluruh Indonesia. Jadi udah ada teman-teman dari Jakarta, ada juga dari bagian Jogja, dari UGM, secara luas lah hampir seluruh satu Indonesia kita bersaing yang betul-betul secara nasional gabung di situ dan mau membuat sebuah program kerja yang semoga nanti bisa berdampak buat teman-teman semua. Mungkin Oke, jadi itu dia tadi pengalaman nih yang udah diceritain sama Kak Iwan nih. Jadi Duta Kedokteran Mahasiswa di 2025 itu perdana dilaksanakan oleh SMKI atau Bapin SMKI. Nah, Kak Iwan ini mengikuti ajang pertama seleksi kedokteran mahasiswa Indonesia ya. Jadi angkatan pertama ya teman-teman. Jadi yang bisa aku tangkap nih dari ketiga delegasi ini yaitu pengalaman adalah guru terbaik dalam kehidupan. Oke, mungkin tadi udah ceritain soal pengalaman dan juga apa sih hal yang asik dari kegiatan para delegasi ini. Mungkin selanjutnya kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih teman-teman. Jadi ada yang nanyain apa prestasi yang didapatkan selama pendelegasian. Mungkin kalau dari posternya itu udah kelihatan ya, tapi mungkin bisa diceritain lagi nih secara lebih detail mengenai apa sih prestasi kakak-kakak delegasi ini yang didapatkan pada saat pendelegasian. Mungkin dari Kak Iwan lagi nih pertama. Jadi kalau untuk penghargaan yang saya dapatkan kemarin, dan di Duta itu memang dia juaranya per kategori. Dari 10 finalis itu ada beberapa kategori juara, dan alhamdulillah kemarin saya dapat runner up 2. Runner up 2 itu bisa dibilang juara 3-nya dari 10 peserta finalis itu. Terus penghargaan kedua kemarin best advokasi, berdasarkan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita advokasikan agar tujuan dari isi advokasi itu bisa dilaksanakan atau tidaknya. Sebenarnya itu isi poin dari best advokasi kemarin. Terus yang terakhir ada duta favorit putra. Jadi dari 10 finalis itu saya dapat yang favorit putra ya. Kan ada putra sama putri ya. Putranya dari Unisbu. Oke, jadi Kak Iwan nih dapetin 3 ya Kak? Iya, 3. Key winners, best advokasi, dan favorit putra. Wah keren banget nih Kak Iwan. Udah paling perdana nih dia udah langsung dapat 3 nih, 3 kategori. Oke, mungkin selanjutnya kita lanjut ke Kak Rizky nih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ya, jadi kalau saya sendiri itu kemarin waktu ke Jepang itu pertama itu pembagiannya kan per kelompok ya. Jadi ada program atau ada proyek yang kita buat itu per kelompok terus per individu. Nah, untuk per kelompok dulu sendiri ya. Untuk per kelompok itu sendiri saya mendapatkan suatu penghargaan itu sebagai
sebagai project apa ya? Best project. Best project. Nah, setelah itu baru ke program individu. Nah, program individunya sendiri itu saya mendapatkan suatu penghargaan itu sebagai problem solving project. Jadi dari seluruh permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia baik pun di Jepang itu kita rangkum beberapa masalah-masalahnya, terus kita buat suatu proyek tertentu apa yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan itu, dan alhamdulillahnya saya mendapatkan penghargaan sebagai best problem solving project. Dan ketiga saya mendapatkan juga best leader, teman-teman. Jadi dari seluruh kelompok yang ada dan seluruh leader-leader yang ada dalam kelompok tersebut, saya mendapatkan best leader tersebut. Dan satu lagi ya mendapatkan juga special delegates dari program tersebut. Oh, keren banget nih ya buat Kak Rizky nih, udah jauh-jauh ke Jepang, udah dapat best problem solving, best leader, dan juga tadi apa yang tadi Kak? Special delegates. Special delegates itu dapat berapa sih Kak? Kayaknya 1 juta ya? Iya, jadi dari masing-masing penghargaan itu kita mendapatkannya 1 juta uang rupiah. Keren banget nih Kak Rizky, udah ke Jepang dan juga bahas soal best problem solving nih dari Indonesia ke Jepang. Terus dia juga udah best leader dan juga tadi special apa tadi Kak? Delegates. Delegates. Oke, keren banget nih untuk Kak Rizky. Mungkin terakhir nih buat Kak Afi untuk delegasi IMO-nya. Oke, jadi kalau untuk IMO jadi mungkin agak berbeda dari teman-teman sebelumnya, dari Ikhwan dan Kibo dan Rizky. Kan tadi Kibo dan Iya. Kalau dari IMO jadi mungkin sekalian aku jelasin tentang apa sih itu IMO. Jadi IMO itu Indonesian Medical Olympiad. Jadi ini sama diselenggarakan oleh SMKI nasional tiap tahun. Ini lomba tahunan. Jadi dia fokusnya itu tentang bagaimana kita berkompetisi terhadap dunia kedokteran, dari ilmu kedokteran, bagaimana kita mengembangkan juga sekalian di situ. Nah, terus yang ini secara nasional, jadi nanti teman-teman itu kalau misalnya mengikuti lomba ini, itu ada tahap penyisian dulu. Itu dari kayak CBT, kayak ujian-ujian di kampus seperti itu. Kemudian ketika lolos dari penyisihan, alhamdulillah saya dan tim saya dari infeksi tropis, saya dari kardiorespirasi itu, alhamdulillah dari Unismu bisa lolos 2 tim ke tahap semifinal. Nah, ini semifinalnya dilakukan offline di Universitas Hasanuddin kemarin. Kemudian di semifinal ini kita akan diuji dari sisi kayak seperti praktikum seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bakal seperti ujian praktikum di kampus dan juga ujian clinical skill atau ujian OSCE. Nah, di sini lagi-lagi alhamdulillah tim saya kardiorespirasi dan teman saya dari angkatan 23 juga, seangkatan sama teman-teman semua, itu bisa lolos ke tahap final. Nah, di tahap final ini nanti akan dilakukan seperti LC secara cermat. Nah, di situ alhamdulillah kemarin ya walaupun sempat ada beberapa ya bagaimana kalau kita lomba pasti ada masalah-masalah, alhamdulillah bisa dapat juara 3 kemarin. Oke, keren banget nih dari Kak Afik nih, berbeda dari delegasi-delegasi sebelumnya. Nah, Kak Afik nih delegasi akademik yang dimana tadi udah jelasin sama Kak Afik kayak gimana sih tahap-tahap untuk menjadi finalis dari IMO itu sendiri, dan juga beliau mendapatkan juara 3 yang udah sangat keren sekali dari semua partisipasi dari seluruh Indonesia. Oke, mungkin moving on ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apa sih manfaat yang didapatkan selama mengikuti delegasi? Nah, ini ada 3 nih, bagi fakultas, bagi BEM, dan bagi mahasiswa lain mungkin. Apa sih manfaatnya dari kegiatan pendelegasian kakak sendiri? Oke, mungkin dari tadi nih aku udah mulai dari Kak Ikhwan dan Kak Afi, mungkin sekarang dari Rizky nih. Oke, jadi untuk pertama kali manfaat dari BEM dulu ya. Kalau bagi saya manfaat yang saya bisa berikan untuk BEM itu sendiri. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada BEM dan telah membiayai, telah mewadahi untuk saya untuk bisa berprestasi di internasional. Jadi saya bisa membawakan sertifikat ya. Saya bisa membawakan sertifikat dan juga saya bisa membawakan nama BEM FK Unismu dan nama fakultas itu di jenjang internasional. Yang dimana pada saat itu kita ada beberapa negara yang terhimpun dalam program tersebut, dan dari negara tersebut itu memberikan 2 atau minimal 2 delegasi untuk yang diutus ya dari negara tersebut untuk bisa berkontribusi dalam program tersebut. Jadi dari sekian banyak itu bisa Unismu ini atau BMFK Unismu ini bisa dikenal
di luar sadar gitu, bilang oh ya ternyata ada ya tingkat BMF Kaunismu yang bisa sampai ke internasional itu sendiri. Dan untuk selanjutnya untuk fakultas ya, untuk fakultas sendiri itu saya juga mau berterima kasih kepada dosen-dosen fakultas yang telah membersamai dan telah membimbing sebelumnya ya. Karena sudah membimbing untuk saya bisa sampai ke tingkat internasional untuk mempresentasikan esai yang saya bawakan, dan saya bisa membawa pulang suatu medali yang dimana medali ini saya simpan dan saya simpan di ruang Kaprodi BMF di ruang Kaprodi FK Unismu itu. Dan menurut saya yang bisa saya bawa pulang itu hanyalah medali, sertifikat, dan cerita-cerita yang seru untuk fakultas itu sendiri. Dan cukup fakultas kedokteran itu sudah bisa dikenal oleh negara-negara lain lah, seperti itu. Oke, mungkin untuk mahasiswa lain nih Kak, apa sih nih kayak manfaat dari pendelegasian Kakak buat sepantara nih buat mahasiswa FK Unismu? Oh iya, jadi manfaat yang bisa saya bawakan untuk mahasiswa Unismu ya, semua yang sebagiannya itu ketika teman-teman dari mahasiswa-mahasiswa lain ini yang ingin mendaftarkan diri lagi ya di program yang sama, itu kita sudah dipercayai oleh program tersebut bahwasanya kita itu memiliki suatu generasi yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang baik, pemikiran-pemikiran yang 2, 3 kali, 4 kali yang lebih baik atau lebih tinggi ke depannya. Itu teman-teman mahasiswa lain yang ingin mendaftarkan diri itu bisa mempunyai privilege lah tersendiri. Dan dari hasil seperti ini kita juga bisa memasukkan di CV kita untuk mendaftarkan suatu beasiswa ke depannya, seperti itu. Nah, oke, itu dia tadi manfaat mungkin bagi BMF Kaunismu sendiri, fakultas, dan maupun mahasiswa lain. Oke, mungkin selanjutnya kita lanjut ke Kak Iwan mungkin. Oke. Manfaat untuk mahasiswa, BEM, sama fakultas ya? Iya. Sebenarnya tadi sudah hampir dijelaskan penuh semua dengan saudara Rizky. Mungkin saya mau menambahkan kalau untuk fakultas ataupun include dengan BEM itu sendiri, selain dengan membawa nama, orang-orang luar itu bisa berpendapat bahwa ternyata dari kampus swasta di bagian timur, yaitu khususnya Muhammadiyah Makassar, punya orang-orang yang bisa bersaing kuat. Dan juga bagi fakultas dan BEM nantinya bisa lebih mendukung juga teman-teman yang mau terus berkembang dan proses. Saya juga berterima kasih kepada Hublu dan juga kepada fakultas yang sudah mewadahi kami, terutama memberikan arahan, dan mungkin tanpa adanya Hublu pasti teman-teman juga bakal kesusahan untuk mengurus bagian internal dan sebagainya. Jadi saya berterima kasih. Dan untuk bagi mahasiswa itu sendiri, saya rasa dengan adanya orang-orang yang mau mencoba seperti ini, saya berharap banyak yang akan datang untuk sharing dan bertanya. Saya dengan sukarela feel free buat sharing kepada teman-teman, sehingga ada untuk penerus ke depan lagi, lebih banyak lagi nantinya yang berprestasi. Mungkin harapannya itu dari saya juga. Oke, itu juga tadi harapan dari Kak Ikhwan ya. Oke, mungkin selanjutnya yang terakhir nih untuk Kak Afif. Kata Afif habis ini. Oke, kalau dari aku dari Lomba IMO, jadi dari fakultas dulu. Sebenarnya aku berterima kasih banget terhadap kampus, khususnya fakultas kedokteran dan kesehatan Muhammadiyah Makassar, yang betul-betul kalau menurut aku mungkin dari teman-teman juga rasakan supportnya itu betul-betul sangat-sangat support begitu. Kalau kita bandingkan dengan kalau aku sering cerita sama mahasiswa lain dari kampus lain itu nggak se-support Unismu gitu supportnya. Jadi betul-betul sangat disupport. Terima kasih dari FKK Unismu. Kalau manfaat kalau dari aku sih menurutku ini IMO itu kan teman-teman kayak lomba yang bergengsi gitu, lomba yang betul-betul bergengsi. Ini kan salah satu yang bertanggung jawab di IMO itu selain dari SMKI, ada juga dari IPKI. Nah, yang jadi yang buat soalnya dari IPKI. Jadi betul-betul tingkat dari secara kasar kita bisa mencermin bahwa bagaimana tingkat akademik mahasiswa kedokteran di suatu kampus itu dari IMO, dari lomba akademiknya gitu. Jadi kalau misalnya banyak delegasinya yang ikut RMO atau IMO,
itu berarti tingkat akademik atau tingkat ilmu pengetahuan yang berkembang di kampus tersebut itu Bagus. sangat-sangat bagus, betul. Jadi itu mungkin Secara tidak langsung gitu. ya, jadi kita menaikkan Iya. dari fakultas dan juga kampus gitu. Ilmunya juga selaras, jadi kayak Betul gitu. Kalau dari BEM ya sesungguhnya berterima kasih kepada hubungan luar, Departemen Hubungan Luar dan juga Departemen Pengembangan Ilmu Pengetahuan yang betul-betul sangat mengayomi dari mulai dari pendaftaran, bimbingan bahkan sampai selesai sampai sekarang balik masih diayomi juga. Terima kasih. Kalau dari BEM ya sama, ini kan diselenggarakan oleh STMKI. Jadi tentunya menjadi sebuah kebanggaan lah bagi BMFK Unismu bisa ada mahasiswanya yang juga berkompetisi dan alhamdulillah bisa mendapatkan juara. Kalau dari mahasiswa, manfaat untuk mahasiswa sama mungkin dari teman-teman, selain dari motivasi yang kita bisa berikan kepada teman-teman semua, menurut saya pengalaman sih, karena ya tadi seperti dikatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga gitu. Mungkin kalau dari lomba akademik teman-teman bisa belajar dari buku bermalam-malam, tapi orang yang punya pengalaman itu sulit didapatkan gitu. Jadi menurut aku hal yang paling berharga yang aku bawa pulang itu adalah pengalaman gitu, karena sebelumnya kan belum pernah ada yang final dan alhamdulillah banget. Alhamdulillah ya. Sekarang udah ada Bisa ada finalis nih, finalis udah gitu. juara Jadi, 3 juga. Ya betul, jadi ada ilmu taktis yang bisa kita turunkan gitu di generasi atau di delegasi selanjutnya. Jadi menurut aku itu, jadi pesan aku ke teman-teman ya termotivasi lah dengan teman-teman semua Dengan ini. capaian dari para Iya, delegasi betul. keren kita nih. Oke. Mungkin itu, Kak. Oke, mungkin itu dari manfaat dari pendelegasian dari kakak-kakak yang ada di depan kita ini. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari fakultas maupun badan eksekutif mahasiswa maupun untuk mahasiswa lain itu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Mungkin nanti kalau teman-teman nih atau kakak-kakak atau para yang nonton podcast ini mungkin nanti bisa bertanya nih kalau misalnya tertarik pada akademik, mungkin nanti bisa ditanyain ke Kak Afik, dan juga mungkin untuk exchange atau internasional keluar mungkin salah satunya bisa ditanyain ke Kak Rizky. Nah mungkin yang mau ikut nih di batch kedua Duta Mahasiswa Kedokteran tahun 2026 nanti mungkin bisa ditanyain sama duta kita nih, duta mahasiswa kedokteran yang udah menangin 3 kategori, Kak Ikhwan. Nah mungkin juga bisa dicek di sosmed para delegasi keren kita nih. Oke, mungkin next. Tadi aku udah tanyain beberapa pertanyaan ya, mungkin secara singkat kegiatan yang dilakuin sama kakak delegasi ini dan juga apa prestasinya dan juga manfaat. Mungkin aku mau ngajuin pertanyaan dari kakak-kakak yang udah nanyain di Q&A. Mungkin pertanyaannya itu, apa sih motivasi dari kakak-kakak untuk mengikuti lomba atau kegiatan yang mewakili kampus? Karena tanpa adanya motivasi pasti kita nggak mungkin bergerak untuk melakukan pendelegasian tersebut, dan mungkin kalau nggak ada niat dan motivasi kita nggak mungkin dapat pencapaian yang bisa dicapai oleh kakak-kakak ini. Mungkin pertama kita arahkan ke Kak Afik dulu mungkin. Oke, kalau masalah motivasi sih, motivasi itu kayak bahan bakar teman-teman. Oke, dari motivasi teman-teman itu punya niat, dari niat melakukan usaha dan ya menggapai targetnya. Kalau dari aku, dari lomba-lomba akademik yang aku ikuti tentang motivasi sih, apa ya, lebih ke kita masa kuliah doang sih gitu. Asik. Masa kuliah doang sih? Yang delegasi aja. Gini. Soalnya kan kita satu angkatan tuh kan 250 lah, 300 lah. Satu kampus itu mungkin dalam 4 angkatan itu ada ya hampir ribuan. Terus satu kampus, belum kampus lainnya. Jadi kita bersaing dengan ini kan kita kedokteran dengan calon-calon dokter lainnya gitu. Jadi yang menjadi motivasi, yang menjadi challenging diri saya tuh apa sih yang membedakan kamu dengan orang lainnya gitu? Apa sih yang membedakan kamu calon dokter dengan yang calon dokter yang lainnya gitu? Sama-sama semua jadi dokter gitu. Cuman kenapa pasien ini, kalau secara klinis kenapa sih pasien harus berobat ke kamu gitu? Jadi itu yang menjadi pertanyaan harus kita jawab gitu. Terus ya selain itu ya tentunya ada manfaat-manfaat yang secara pribadi saya kejar gitu. Dari benefit yang akademik ya mungkin dari rekomendasi tentang relasi juga kepada teman-teman yang ya mungkin suatu hari pasti bakal bisa saling membantu gitu. Mungkin dari teman-teman dari Unair yang saling kenal, terus dari Brawijaya, dari Unhas, itu di masa depan ya kita bisa saling membantu gitu, menjalin relasi. Mungkin itu dulu sih.
Nah, oke, mungkin motivasinya kita lanjut ke Kak Rizky ya. Oke, mungkin Kak Rizky bisa jelasin apa motivasinya untuk mengikuti delegasi sampai ke Jepang nih. Oke, baik. Jadi kalau yang pertama ya, motivasi saya untuk mengikuti lomba-lomba maupun exchange yang sampai ke tingkat internasional gitu. Yang pertama adalah value dulu. Jadi dari sama tadi yang dikatakan oleh Kak Afik, jadi bagaimana kita mendapatkan value yang dimana value ini kita berbeda dengan orang-orang yang lain. Karena ya sama seperti Kak Afik tadi, semua akan menjadi dokter sendiri. Tapi bagaimana kita bisa dikenal menjadi dokter yang hebat ketika kita tidak mempunyai value. Nah, value itu yang menjadikan kita adalah dokter yang hebat, supaya pasien-pasien yang datang ke kita itu beranggapan bilang dokter ini cocok buat saya gitu. Dokter ini berprestasi, dokter ini mempunyai suatu kelebihan yang tidak dipunyai oleh orang lain. Dan juga dari keseluruhan rumah sakit yang ada, dari keseluruhan dokter-dokter yang per tahunnya itu diwisudakan, apa yang membuat diri kita bisa dilihat oleh seseorang kalau bukan value. Nah, makanya value inilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang lain. Yang itu yang pertama. Nah, motivasi saya yang kedua adalah sebagai orang tua. Jadi orang tua saya dulu pernah bilangnya begini. Waktu pertama kali saya ke Singapura dan Thailand kemarin. Iya. Waktu saya pertama kali ke Singapura dan Thailand itu ternyata orang tua saya dulu pernah ke Malaysia. Nah, di Malaysia dia kuliah juga sambil kerja, tapi dia pulang ke Indonesia. Nah, terus saya dan orang tua saya termasuk ayah saya sendiri itu kita saling bicara gitu. Kita istilahnya dia deep talk ya, okay. Istilahnya deep talk. Nah, terus orang tua saya bilang begini, ayah saya bilang begini, saya sudah pernah ke Malaysia, saya juga sudah pernah ke Cina, dan saya berpikir begitu seperti ini, saya pasti akan lebih tinggi daripada orang tua saya pasti akan lebih berprestasi, saya akan lebih menggapai apa yang sudah digapai orang tua saya tuh. Jadi istilahnya apa yang sudah digapai orang tua saya itu saya ingin mendapatkannya dan lebih daripada itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang tua saya sudah pernah ke dua negara tadi, ke Cina dan ke Malaysia, ya saya harus lebih dari itu. Dan alhamdulillah itu sudah terpenuhi. Itu yang membuat saya untuk termotivasi terus, dan itu sih yang membuat saya termotivasi adalah suatu value-nya ya. Selain value orang tua juga ya. Iya. Okay. Apalagi orang tua juga mendukung ya. Asik. Keluarga orang tua juga mendukung. Okay. Mungkin terakhir nih motivasi dari Kak Ikhwan nih. Oke, terkait motivasi tadi sudah disampaikan sama Kak Afik dan juga Kak Rizky, dan itu mungkin sebagian dari besarnya motivasi anak-anak pada umumnya. Kayak apa sih sebenarnya yang akan jadi pembeda kita semua mahasiswa kedokteran ini itu that's the point sebenarnya. Dan poin kedua atau poin lainnya menurut saya pribadi, apa sebenarnya tujuan yang mau saya capai, itu dia. Dan saya ini maunya, motivasiku ini harus Kak lebih baik dari diriku yang kemarin. Itu tuh kayaknya sudah tersebar luas sebenarnya, tapi hal yang belum dilakukan adalah mana aksinya kalau memang mau lebih baik dari hari kemarin. Nah, aksiku adalah dengan terus belajar dari orang lain, terus menerima materi, dan belajar apapun dan sekecil apapun yang sekiranya bisa membuat saya ini berkembang dan tumbuh dari sebelumnya. Itu saja. Oke, mungkin yang aku tangkap nih dari motivasi dari kakak-kakak ini, yang dari akademik dan juga non-akademik, jadi kayak kita tuh punya 24 jam dalam hidup kita. Nah, kita juga sebagai anak kedokteran mungkin nantinya itu akan jadi dokter yang sama-sama akan mendapatkan gelar dokter, dan juga mungkin pertama itu sarjana kedokteran dulu. Nah, apa sih yang buat kita jadi pembeda dari mahasiswa-mahasiswa lain? Mungkin dari motivasi tadi, ada yang motivasi dari mungkin value kita apa, dan juga dukungan dari orang tua, dan juga dari diri sendiri, dan juga bagaimana kita memperbaiki diri kita sendiri dari mungkin yang hari ini cukup kurang, mungkin kedepannya bisa kita lebih baik dari dari diri kita yang kemarin. Oke, mungkin itu dari motivasi dari kakak-kakak delegasi yang keren-keren nih. Mungkin selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke, mungkin apa saja sih struggle yang kakak alami dalam persiapan lomba atau persiapan untuk mengikuti delegasi dari kakak? Mungkin ini special
spesial pertanyaannya buat Kak Afik, tapi aku selarasin aja untuk daripada delegasi yang ada di depan kita ini kan mungkin keren-keren semua nih, nggak bisa dibandingin buat pertanyaan ini. Oke, mungkin pertama dari Kak Afik dulu nih, apa sih struggle dalam persiapan lomba yang Kakak alami? Oke, kalau dari struggle sih banyak, pasti banyak banget itu. Dari internal dulu, dari pribadi, dari diri sendiri, bagaimana kita melawan rasa malas kita, itu bagaimana kan pulang dari kuliah itu capek, Betul. terus ada lagi organisasi, yang mending tidur gitu, ya kan? Tapi ya bagaimana kita berusaha untuk bisa mengalahkan rasa malas kita, itu yang menurut yang sampai sekarang aku tuh masih Melawan rasa masih malas ya? fighting betul-betul melawan rasa malas gitu. Itu struggle pertama dari internal. Dari eksternal itu dari, kalau kan ini lomba akademik gitu, dari bahan-bahan gitu. Jadi dari kan belum ada sebelumnya, jadi itu seperti saya sampaikan sebelumnya belum ada sebelumnya. Jadi untuk seperti dibilang tadi dari Kak Ikhwan itu berguru paling bagus dari orang gitu. Nah ini saya bingung gitu, mau berguru kemana, berguru ke kampus lain tuh ya pasti nggak mau dikasih, karena kan ya dia punya Karena dia punya delegasi sendiri ya kan, Kalau jadi nggak nggak mau kamu dikalah berguru gitu. sama saya, Afif. Izin. tahun depan. Nah, jadi bagaimana saya berusaha untuk lebih keras lagi karena tidak punya mentor. Jadi cari bahan belajar sendiri, cari soal-soal sendiri, latihan soal, kumpul-kumpul soal, dan ya alhamdulillah bisa menjalani semua itu dengan baik. Mungkin itu struggle yang terbesar gitu. Oke, mungkin struggle-nya nih buat delegasi akademi karena Kak Afiknya sendiri udah di blok atas nih, udah melewati Kadio Respi, jadi kakak ini harus ngulangin lagi nih untuk review materi-materi yang sebelumnya mungkin di blok, kalau boleh tahu blok apa sekarang Kak? Blog CSL ya? Ya, CSL. Oke, CSL. Nah, CSL ini mungkin nanti akan menghadapi OSCE yang dimana Kak Afik ini harus belajar kayak dua materi, jadi CSL dan juga Cardio Respi. Nah, mungkin itu ya dari eksternalnya, mungkin dari jadwal akademik dan juga Kak Afik ini harus sepantarin dengan pelajaran yang akan dilombakan. Oke, selanjutnya mungkin kita lanjut ke Kak Ivan dulu nih. Oh, saya nih. Iya. Oke. Berbicara soal struggle atau masalah yang kita hadapi, teman-teman perlu ketahui, kita itu tidak pernah bisa lepas dari struggle atau masalah. Tapi yang kita bisa hanya untuk menghadapi masalah tersebut. Karena saya udah belajar, dari masalah itu kita akan belajar banyak bagaimana nanti ke depan untuk melompati batu-batu atau struggle-struggle yang ada. Kalau tips saya sudah jelaskan sama Kak Afik. Kayak contohnya kita belajar dari orang lain atau mencari pengalaman dari orang lain. Dan memang struggle yang saat ini ada itu kekurangan informasi. Nah, karena kekurangan informasi tersebut kita mencari sendiri dari individu kita. Kita harus kayak care dulu ke individu kita sebelum kita mengetahui. Jadi kan kita harus tahu dulu nih sebelum kita mengetahuinya. Nah, itu bisa didapatkan dan dipelajari dari orang yang sudah berpengalaman. Itu udah jawaban yang bagus menurut saya gitu. Oke. Mungkin dari Kak Rizky nih, struggle-nya itu apa ya? Oke, kalau saya sendiri ya, struggle-nya itu lebih ke teknis aja. Itu dari pertama dari link mungkin ya, link untuk mengenai informasi-informasi pertukaran pelajar, exchange dan lomba-lomba seperti itu. Yang pertama itu. Nah, ketika kita sudah mempunyai link tersebut, nah bagaimana lagi kita menjemput bola tersebut, menjemput kesempatan itu. Kita jangan pernah berharap untuk kita terus yang mau diberikan informasi itu, tapi kita yang jemput informasi itu. Bagaimana kita mencari informasi tersebut. Nah, itu yang kedua adalah informasinya. Nah, yang ketiga adalah izin. Karena saya kemarin itu bertepatan juga dengan ujian final, ujian praktikum dan ujian tutorial dan mini soka tersebut. Tapi mencari izinnya yang susah. Nah, tapi alhamdulillahnya itu kita juga didukung oleh fakultas, jadi lebih ke diizinkan seperti itu. Mungkin kita susah untuk meminta izinnya karena kita harus mencari lagi di mana kita mau minta izin. Tapi disitulah masalahnya itu. Di situ kita mencari siapa-siapa yang kita mau minta izinkan, siapa-siapa yang kita bisa komunikasi, terus kita diizinkan. Nah, dari masalah itu yang membuat saya bersemangat. Oh ya, pokoknya saya harus pergi. Ini sudah setengah jalan gitu. Pokoknya saya harus mengakhiri ini dengan saya berada di Jepang, menginjakkan diri di Jepang, dan saya membawa pulang penghargaan tersebut.
dia menjadi stranger. Apa? Struggle. Struggle. Udah apa bahasa baru. Harus berkembang. Orang Jepang memang Tapi nggak beda. Orang Jepang Susah, nggak bisa iya. bahasa Inggris, Kak. Itu valid. Oke, Setuju, setuju. jadi jadinya kayak kelipat-lipat dikit gitu ya, Kak. Tapi memang kok orang Jepang susah bahasa. Kayak cadar. Cadel. Cadar itu. Oke, mungkin kita move on ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Ini ada pertanyaan nih. Apa sih rahasianya bisa menjadi orang keren seperti kalian? Mungkin keren dalam bidangnya masing-masing nih, Kak. Mungkin pertama dari Kak Rizky nih. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau menurut saya, rahasia untuk menjadi keren itu satu kata saja, Asik. Apa tuh, Kak? value. Asik, value ini. Oke, lanjut, Kak. Jadi bagaimana value kita itu bisa dilihat oleh orang lain, maka disitulah kata keren itu tersimpan di otaknya orang-orang tersebut. Kalau value kita tinggi, pasti orang tersebut bisa bilangnya, weh, kakak ini keren banget loh, kakak ini bisa seperti ini, bagaimana caranya ya? Ya pasti orang-orang itu akan mencari tahu kita. Dan ketika orang-orang tersebut mencari tahu kita, pasti akun-akun sosmed kita itu akan dicari. Nah, itu dia juga pentingnya untuk kita brainstorming diri kita sendiri di sosmed. Jadi cukup seperti itu kayaknya ya. Oke, itu dia motivasi singkat nih dari Kak Rizky. Mungkin kita lanjut ke Kak Afik dulu nih. Apa sih rahasia keren? Gitu, Kak. Kalau keren dari fisik ya mungkin jelas lah perkembangan Asik. tapi ya dari keren menurut aku sih bukan dari ya walaupun first impression pasti dari fisik orang-orang kan dari fisiknya, tapi inti dari kerennya itu ya secara genset gitu. Keren ya tadi value-mu apa gitu, asik, apa yang kamu value jual ya. gitu, apa Oke. diferensiasimu dengan orang lain gitu, apa sih yang membedakan kamu, kenapa harus kamu, kenapa bukan orang lain. Jadi ya itu sih menurut aku keren. Kalau keren itu kalau kamu bisa tampil beda gitu. Asik. Oke, jadi tampil beda ya. Untuk terlihat menjadi keren tadi Kak Rizky dan Kak Alfik udah nyebutin value, dan juga mungkin sekarang lanjut nih ke Kak Ikhwan. Apa sih? Kayak gimana sih biar terlihat keren gitu. Mungkin perspektif orang berbeda-beda kalau untuk soal keren ya. Sebenarnya saya tidak pernah kayak apapun yang saya lakukan itu bukan untuk terlihat keren, tapi bagaimana cara yang saya lakukan itu tadi berdampak. Jadi yang saya share semua ke sosial media saya mungkin karena hal dampak kecil yang mungkin kelihatan keren dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi orang beranggapan sebenarnya mungkin bukan keren tapi kayak luar biasa atau apapun gitu kan. Karena kan hal yang kita lakukan itu mempengaruhi orang lain terlebih dari hal tersebut gitu. Itu aja sih mungkin. Nah oke, mungkin salah satunya juga bisa bersyukur ya, supaya bisa kayak terlihat agak keren di mata orang-orang, atau mungkin luar biasa seperti yang disebutkan Kak Ikhwan tadi. Mungkin kita bisa bersyukur karena siapa tahu mungkin di posisi kita sekarang mungkin banyak orang-orang yang ingin berada di posisi kita itu tadi. Oke, mungkin next ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Tips belajarnya Kak, mungkin dari kakak ini bisa ngasih tips belajar gitu. Mungkin dari Kak siapa nih yang mau duluan? Saya udah. Oke. Silakan Kak Tips Ikhwan. belajar. Tips dari saya itu ini sesuai apa yang saya lakukan ya. Jadi ada yang pernah bertanya ke saya kayak, Kak bagaimana cara bagi waktunya, kapan waktu belajarnya gitu kan. Saya bilang ke dia gini, sebenarnya tidak ada tips khusus karena pada umumnya saya juga sistem SKS atau sistem kebut ya semalam atau sehari. Karena saya rasa saya lebih nangkap pelajaran dengan cara hal seperti itu. Tapi tidak memungkinkan pelajaran sebelum-sebelumnya langsung dilupa, tidak. Jadi kayak memang ada beberapa kayak diulang-ulang sebelum harinya gitu. Ya kenapa saya bilang cara belajar terbagi waktunya ya untuk khusus di belajar itu SKS. Karena yang saya rasakan, saya belajar seminggu sama yang saya belajar sehari itu sama saja. Yang saya lebih nangkep apa yang saya pelajari kemarin gitu. Jadi hari-hari yang seminggu tidak kepake belajar itu saya manfaatkan untuk berkegiatan. Makanya kayak kelihatan padat, tapi sebenarnya tetap dikasih waktu untuk belajar. Bukan berarti ya kayak tidak belajar tiba-tiba bagus atau apapun. Itu saya rasa mustahil. Nanti lebih jelasnya untuk tips belajar saya rasa di bagian akademik. Iya. Kakak Afik ya bisa jelaskan. Tapi kalau dari saya sistem SKS teman-teman. Karena pandangan saya seperti itu tadi. Apa yang saya pelajari kemarin itu sama saja dengan yang saya pelajari minggu-minggu pelajaran sehari-hari kuliah. Kita kan sudah kuliah dari pagi sampai sore gitu.
Jadi itu dimanfaatkan kayak gitu aja sih. Oke, mungkin kita bisa next nih ke samping Kak Iwan, mungkin Rizky. Oke, kalau dari saya pribadi tips belajar ya, kenali diri sendiri dulu. Bagaimana? Karena setiap orang mempunyai cara belajar itu berbeda. Ya, mungkin Kak Iwan tadi dia SKS. Kalau saya pribadi itu tidak bisa SKS. Ya, jadi saya itu harus minimal 1 minggu atau 2 minggu sebelum ujian atau sebelum praktikum itu mempelajari itu dulu. Paling tidak menonton videonya dulu. Paling tidak menonton video. Nah, setelah menonton video baru kita tulis ya, baru ditulis apa-apa saja yang bisa dirangkum dari video tersebut. Dan kalau saya pribadi tuh jadwal belajar saya yang masuk di dalam otak itu dari jam 9 pagi sampai di jam 1 siang. Jadi di luar dari jam sebegitu itu masuk, cuman tidak lama itu masuknya. Dia cuman masuk terus keluar lagi informasi-informasinya. Tapi dari jam 9 sampai jam 1 itu betul-betul meresap masuk di dalam otak itu sendiri. Kalau saya pribadi cara belajar saya seperti itu. Dan makanya di luar dari jam 9 sampai jam 1 itu saya memanfaatkan waktu yang sebenar-benarnya. Bagaimana saya memanfaatkan waktu itu di organisasi maupun di non-organisasi. Saya mencari lomba-lomba atau mencari kegiatan-kegiatan exchange atau berolahraga terlebih itu. Ya mungkin itu saja dari saya, mungkin bisa dilengkapi ya oleh Kak Afik ini sendiri di bagian akademik gitu. Oke, mungkin kita bisa next nih ke kakak terakhir. Mungkin tips belajarnya Kak. Oke, jadi ya, seperti telah dijelaskan oleh teman-teman tadi tentang tips belajar, kalau dari aku sih lebih pilih cicil-cicil gitu teman-teman. Jadi apalagi kalau teman-teman mau persiapkan yang seperti lomba kayak IMO itu teman-teman ya nggak mungkin lah bisa 1 minggu tuh persiapan, ya nggak mungkin. Minimal paling 1 bulan itu udah ketetaran banget. Jadi teman-teman selain dari kuliah yang mulai dari jam 7.30 sampai jam 4 sore yang teman-teman lakukan, kalau cara ngimbangin dari akademik kampus dengan lomba-lomba yang aku ikutin sih ini. Jadi dari pagi sampai sore itu kan kuliah. Jadi teman-teman betul-betul perhatikan gitu dosennya jelasin apa. Ini walaupun ya pasti nggak mungkin langsung masuk semuanya tuh, dari 5 materi yang diajarin 1 hari itu nggak mungkin langsung masuk. Tapi minimal teman-teman terpapar dulu gitu. Pernah dengar, pernah lihat apa yang disebut, yang dijelaskan oleh dosen tersebut. Nah nanti teman-teman kalau misalnya mau ujian ya mungkin 1 minggu sebelum ujian teman-teman udah lebih dari cukup itu review kembali materinya. Nah kayak gitu. Kalau masalah tentang persiapan lomba ya itu tadi cicil dari tiap malam. Orang bukan karena seberapa banyak, seberapa besar dia belajar, tapi seberapa konsisten dia tiap malamnya belajar gitu ya. Paling 1 jam per malam aja itu udah sangat cukup gitu buat, kalau misalnya persiapan 1 tahun ya 1 malam 1 jam per malam itu udah sangat cukup gitu. Jadi jangan kumpul ya, tapi cicil-cicil gitu. Mungkin itu tips dari aku. Nah, oke, mungkin yang bisa aku rangkumi nih dari tips belajar dari para delegasi ini, mungkin ya kita tahu mungkin prioritas orang itu berbeda-beda, dan juga cara belajar dan juga durasi dan juga bagaimana mekanisme cara mereka belajar itu berbeda-beda. Mungkin ada nih dari kakak-kakak mungkin dan teman-teman yang mengajukan pertanyaan ini, mungkin ada yang sama dari salah satu kakak-kakak yang ada di samping saya ini. Mungkin dari Kak Iwan bisa belajar SKS dan juga bisa belajar 1 hari sebelum ujian, dan juga ada Kak Rizky yang mungkin dia juga lebih kecil ya materi-materinya, mungkin 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya, dan juga dari Kak Afik yang untuk spesialnya buat lomba akademik nih mungkin bisa dicicil 1 tahun sebelumnya. Nah mungkin juga diiringi dan juga dibersamai dengan konsisten, itu mungkin 1 jam per hari aja mungkin udah cukup. Dan juga nggak bisa belajar SKS nih, mungkin bisa diikuti nih dari cara-cara kakak di atas. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan, bagaimana pandangan para delegasi mengenai peran Hublu dalam mendampingi selama proses pendelegasian? Mungkin tadi udah dijelasin secara lebih kayak definisinya, mungkin sekarang diminta lebih spesifik nih Kak. Mungkin apa sih pandangan terhadap delegasi ini terhadap kami anggota Hublu dari BMF Kaunism itu sendiri? Mungkin kita mulai dari Kak Afik dulu nih. Oke, jadi ya kalau dari aku Hublu itu sangat berterima kasih lah saya ke Hublu. Karena betul-betul ya bagaimana kan kalau dari delegasi dari kami tuh betul-betul fokusnya untuk belajar doang gitu. Masalah administrasi tuh kayak
ih ini apa berkas-berkasnya gitu. Jadi kita bertanya ke Hublu, dari Hublu nanti sambungkan ke panitia lombanya gitu. Jadi betul-betul sangat diarahkan, sangat ayomi ya betul-betul administrasi betul-betul ya kita nggak kerja gitu, cuman isi data doang kita kirimkan terus diisi sama Hublu. Masalah administrasi dan akomodasi juga dibuatkan sama Hublu, jadi betul-betul peran Hublu dari BMF Kaunisme itu betul-betul sangat berperan lah dalam pendelegasian saya selama ini. Oke, mungkin next ke Kak Rizky nih. Oke, kalau bagi saya sendiri peran Hublu itu ya cukup baik ya, sangat baik lah. Karena Hublu telah mewadahi untuk bagaimana caranya untuk pencarian proposal dan sebagainya, pengurusan administrasi di kampus, dan masih banyak lagi lah. Hublu ini bisa bermanfaat sekali untuk delegasi-delegasi yang ingin kedepannya berkembang di suatu bidang tertentu, ya silahkan sering-seringlah hubungi Hublu untuk pendelegasian seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Oke, mungkin terakhir nih Kak Iwan, gimana nih pandangannya? Gambaran para delegasi kepada Hublu pastinya mungkin sama ya, rata seperti itu. Memang karena betul-betul Hublu ini yang membantu kita baik dari segi surat, terus persiapan yang sudah seperti dikatakan teman-teman tadi. Tapi di luar dari itu, keberadaan Hublu di BEM itu sendiri yang kita kayak merasa tidak sendiri. Misal kita delegasi per orang nih, kayak wah saya kayaknya kekurangan ini, kayak saya merasa kurang ini. Kalau saya pribadi ya, saya biasa chat dari Hublu kayak, Hublu saya rasa gak bisa, atau curhat lah istilahnya. Nah itu bisa ke Hublu teman-teman. Jadi sebenarnya Hublu di luar dari sekedar membantu pencairan proposal ataupun membantu surat menyurat delegasinya. Jadi sukses buat Hublu ya, yang sebentar lagi mungkin untuk periode ini mau berakhir. Kami ucapkan terima kasih. Oke, mungkin itu adalah pandangan sekilas dari para delegasi terhadap Hublu. Jadi for your information sedikit untuk Hublu, jadi hubungan luar itu adalah salah satu departemen dari Badan Eksekutif Mahasiswa, yang dimana Hublu ini mewadahi para mahasiswa Fakultas Kedokteran BMFK Kaunisme untuk melakukan pendelegasian keluar kota ataupun secara panca internasional tadi. Jadi kami itu membantu dalam urusan administrasi, mulai dari surat izin dan juga pencairan proposal yang sudah di-mention tadi, dan juga mungkin untuk sesi curhat nih, mungkin bisa juga di sesi curhatkan ke Hublu. Jadi kami kayak ya santai aja gitu, saya aja. Jadi selain urus mengenai administrasi, kami juga bisa menjadi tempat keluh kesah ya untuk dari pandangan spesial dari Kak Iwan ini, yang dimana beliau ini sering banget ngikutin delegasi-delegasi dari yang beliau ikutin maupun yang kami sebarin. Oke, mungkin itu aja. Dan terakhir nih Kak, mungkin bisa nih kakak ini memberikan kata-kata motivasi untuk para penonton yang mungkin sekarang lagi nonton ini. Mungkin gimana sih Kak cara menjadi seperti kakak ini? Mungkin dari kakak bisa memberikan motivasi atau semangat bagi para penonton supaya bisa mengikuti, atau mungkin lebih dari kakak yang sudah mengikuti pendelegasian, apalagi mendapatkan penghargaan dan juga memberikan manfaat yang cukup luar biasa terhadap diri sendiri, fakultas dan juga BEM, dan juga bagi mahasiswa lain yang mungkin nantinya akan tertarik mengikuti cabang lomba maupun delegasi-delegasi yang sudah diikuti oleh kakak ini. Mungkin dari siapa duluan nih? Mungkin aku volunteer aja, nggak usah nunjukin. Mungkin siapa yang mau duluan memberikan motivasi untuk para penonton nih? Ya, karena mereka sudah lihat kepada saya, jadi langsung dari saya teman-teman. Oke. Jadi saya selalu pegang tagline bahwasanya sampai-sampai tagline ini menjadi channel di Instagram saya. Oke, Kalau kalian mantap tahu, nih. dan bisa lihat di Ikhwan CHN. Oke, promosi juga nih. Iya. Oke. Jadi apa tadi motivasi ya? Motivasi, Kak. Motivasinya tuh sebenarnya mulai aja dulu, dan tapi bukan hanya sekedar kata mulai teman-teman. Makna di balik kata mulai aja dulu itu sangat luas. Mulai dari bagaimana saya harus lebih baik dari hari kemarin, dan kalau kita mau menjadi lebih baik dari hari kemarin, otomatis kita berhenti atau stop menjadi penonton. Tapi bagaimana cara kita hari ini untuk maju sedikit, mungkin mulai dari persiapan berkas saja, apapun informasi yang teman-teman dapatkan. Jadi intinya harus mulai aja dulu kayak gitu ya teman. Oke, mungkin dari Kak Iwan. Jadi motivasi untuk para penonton nih yang lagi nonton sekarang, mungkin dari Kak Iwan itu tagline-nya, mulai aja dulu, tapi mulainya itu mulai yang betul-betul ada aksinya, jangan cuma dalam kata-kata aja. Oke, mungkin next nih
untuk Kak Rizky. Oke, jadi kalau motivasi aku sendiri itu berlandaskan dari Al-Quran saya. Karena sebenarnya motivasi ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi saya sangat bermotivasi, saya terasa terbakar oleh motivasi ini karena ini juga yang telah diturunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran itu. Jadi bunyinya seperti ini. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Seperti itu. Jadi kita ya coba aja kesulitannya, ya. Jadi saya merasa seluruh kesulitan ini pasti setelahnya ada kemudahan. Dan kemudahan itu yang menjadi guru bagi saya untuk bisa berkembang dan bertumbuh ke depannya. Seperti itu. Oke, mungkin dari Kak Iwan udah ada tagline-nya dari Rizky juga nih, berdasarkan Al-Quran nih Kak ya. Oke, mungkin terakhir nih buat Kak Afik, apa sih motivasi yang bisa diberikan kepada para penonton nih Kak Afik? Oke, jadi mungkin kalau dari aku yang pertama ya kembangin dari Ikhwan, mulai aja dulu. Mulai ya. aja dulu. Nah, kalau dari aku teman-teman pesan buat teman-teman semua, explore apa yang teman-teman bisa explore. Kemudian tadi pesan dari Ibu yang bagaimana orang Jepang betul-betul fokus, itu juga menjadi salah satu yang betul-betul sangat berkesan tentang orang Jepang itu. Jadi teman-teman sudah explore semua, sudah rasakan semua, teman-teman pilih satu bidang yang teman-teman mau fokusi. Teman-teman fokus dan cintai bidang tersebut dan menjadi ahli dalam bidang tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sama tadi, yaitu find your definition. Cari apa definisi dari dirimu. Definisi itu berarti apa jenismu dan apa yang diferensiasi dari dirimu dan orang lain gitu. Terakhir saya kutip langsung dari kata dosen kita Dr. Irga, bahwa dari jam 7.30 sampai jam 5 sore itu menjadikan kalian menjadi seorang dokter. Tapi dari jam 5 sore sampai kembali jam 7.30 pagi itu yang menjadikan kalian menjadi dokter yang seperti apa. Mungkin seperti itu. Oke, dari para ketiga delegasi ini, mungkin terakhir tadi Kak Afik, find your definition or find your way. Nah, mungkin tadi dari kutipan Kak Afik juga dari Dr. Irga, dokter salah satu dosen Fakultas Kedokteran dan juga sebagai wakil dekan ya Kak. Nah, mungkin itu tadi kayak dari 7.30 sampai jam 4 sore mungkin kita belajar untuk menjadi dokter, dan setelah itu kita bisa memilih apa yang ingin kita capai dan juga apa yang bisa kita raih selain menjadi mahasiswa sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran, karena pada akhirnya dan pada ujungnya kita semua akan menjadi dokter. Dan yang saya tangkap dari para delegasi kita ini, mereka mempunyai tujuan dan juga mereka mempunyai hal yang ingin mereka capai selama masa preklinik ini, dan juga mereka menggunakan itu sebaik mungkin dari semester 1 sampai semester 7. Mungkin ini hanya salah satu dari pencapaian mereka. Mungkin untuk trimester ini mereka mencapai dari Kak Iwan mencapai duta mahasiswa kedokteran, dari Rizky dia mengikuti delegasi internasional, dan juga Kak Afik yang alhamdulillah kemarin menjadi finalis IMO Kardiorespi dan juga mendapat juara 3. Mungkin itu hanya salah satu pencapaian dari mereka, dan mungkin sebelum-sebelumnya mereka sudah mencapai capaian-capaian yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu di sini, dan mungkin itu bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang menonton dan juga mungkin kakak-kakak yang menonton. Itu bisa salah satu menjadi capaian atau mungkin bisa menjadi salah satu motivasi untuk bisa mencapai lebih dari mereka. Mungkin bisa mencapai mungkin nanti akan ada yang mendaftar menjadi duta, mungkin bisa bertanya ke Kak Iwan, dan juga ada yang ingin mengikuti delegasi internasional mungkin ke Jepang atau mungkin ke Korea atau mungkin ke seluruh dunia, bisa bertanya ke Kak Rizky, dan mungkin nanti tahun depan ingin mengikuti delegasi IMO nih bisa bertanya oleh Kak Afi. Oke, mungkin itu dia tadi sesi sharing session yang kali ini dibuat atau dirangkum secara podcast agar teman-teman dan kakak-kakak dan para penonton sekalian bisa menontonnya di seluruh sosmed yang disediakan oleh BMFK Unismu, dan juga nantinya akan di-share oleh anggota Hublu di sosial media yang tersedia. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah meluangkan waktu. Mungkin tadi sudah berkuliah sampai 6.30 dan menyempatkan waktunya untuk datang sharing session podcast mengenai pendelegasian mereka yang hebat-hebat ini. Mungkin itu saja saya sebagai
Sekretaris Departemen Hubungan Luar, saya Nurani Putri, pamit undur diri. Terima kasih semuanya dan terima kasih para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.